saya terakhir main futsalnya pas SMA Pak, gue bilang gitu. Sampai kayak udah datang aja Mas Adit. Iya. Datang aja bawain apa namanya patungan beli minum lah buat apa? Gue nggak bisa lagi yang alam-alam begini nih. Iya, iya. Oh emang lu anaknya bukan alam Bukan, sebenarnya. gue city boy banget. Gitu. Anjay. Karena gue gampang boker, Dis. Atau mungkin lo ngefans sama let's say nanti kedatangan Ariel gitu. Gue nggak tahu lo ngefans sama enggak ya. Cuman kan tetap aja Ngefans Ariel sih. orang kayak karismatik. Iya, kayak kita lihat-lihatannya Iya. sambil nyetir. Ya, itu kayak adu-aduan. Men, tuh. Lama-lama nggak ngedip gitu. Lama-lama gagal sama Ariel Noah. Belum ada tuh ya potensi gitu ya. Yo, Jakarta Journeylicious. Hari ini gue bakal jalan-jalan sama Jakarta Journey sama Didis. Tapi gue lagi nunggu dijemput nih. Ya kan, tadi sih Didis bilangnya masih di tol IKN nih. Tidur aja dulu kali ya. Halo, Halo. Bang Adit. Aduh, kejedot. Aduh, kejedot. Aduh. Aduh. Ya biasa naik mobil enak begini nih. Kecilan mobilnya ya? Iya. Biasanya pakai Alphard sih. Alphard gak tuh? Bukan Alphard. Pakai ini selalamu biasanya. Bang Adit, apa kabar? Baik. Boleh naik atas ini nggak? Oh, jangan Kayak dong. KDM. Joget-joget di atas. Iya, joget-joget ya? Iya. Dia naiknya kaki di situ salah. Iya. Apa kabar Bang Adit? Baik, alhamdulillah. Didis apa jalan-jalan kabar? Ya, alhamdulillah. Kita jalan sama Jakarta Journey ya. Oke. Nggak, Mas, kita ini ke Lampung bisa ke Lampung? nggak bisa Oh, nggak dong. bisa. Maksudnya di Jakarta. Jadi Lampung Journey nanti. Tadi iya, kita benar mau Tangsel Journey padahal ya. Betul. Karena fun fact ini adalah nih kali pertama gue ketemu sama Bang Andi teman-teman adalah di acara Spotify. Betul. Terus tiba-tiba gue ketemu sama Arfi yang Betul. mana dia kebetulan adalah adik kelas gue dari SMP. Oh, dia di kelas ya, bukan seangkatan ya? Adik kelas gue setahun sih, beda setahun Oh, doang. oke. Sama gue dari SMP tuh, SMP SMA. Terus di belakang Arfi ada Adit Insomnia. Terus dikenalin lah sama Bang Adit. Terus gue kenal sama Bang Adit di situ. Terus habis itu si Arfi bilang, "Kak, lo tuh rumahnya di perumahan ini kan?" Terus gue bilang, "Iya." Terus kata si Arfi, "Lah iya nih Bang Adit juga rumahnya di perumahan ini." Terus kita kayak, "Ah, demi apa?" Iya. Kita tetanggaan. Orang Arfi bilang kayak, "Dit, itu yang podcaster juga tuh." yang kemarin viral. Yang mana Vi? Kan gue kan nggak kelihatan dari jauh. Iya, iya. Yang itu baju putih. Oh, yang itu gue kayak salah nunjuk perempuan Orang. ya. Iya. Pas dikenalin. Oh iya ya, ini Iya, ternyata kita satu kita satu tetangga. tetanggaan baru. Pertemuan itu pertama ya. Betul. Pertemuan kedua kita ketemu di rapat RT. Betul, ternyata kita satu RT. Kita satu RT, gila. Tapi sebenarnya lo tuh orangnya guyup banget gak sih sama tetangga? Lo emang suka aktif ini ya? Kalau buat lihat-lihat ya, aktif sama orang-orang ini ya, komplek ya? Enggak? Kalau dulu di Bekasi, waktu dulu kan gue kecil bahkan sampai sebelum nikah kan tinggal di Bekasi. Ya. Lumayan aktif tuh dulu di Karang Taruna, Widih, di Remaja seriusan? Musetia. Oh, seriusan? Terus? Jadi karena mungkin dulu gue tinggal sama tante gue, Oke. kan lumayan agak dikekang ya gitu. Jadi nggak boleh main lah. Terus ada jam malamnya segala macam. Jadi kalau masuk organisasi atau mungkin ngumpul sama tetangga di organisasi yang ada di sekitar rumah tuh jadi kayak main, sekalian nongkrong gitu. Berarti lu dulu anak rumahan gitu maksudnya? Lebih murahan sih dulu rumahannya. Karena diajak sini mau, diajak situ mau, lebih ke situ sih. Oh gitu. Nah jadi kayak bukan anak rumahan terpaksa karena nggak boleh. Karena dikekang tadi tuh ya? Iya gitu ya, karena sebenarnya baik juga sih. Karena kan gue setelah nyokap meninggal, tante gue itu dijaga banget gitu kan? yang ngambil gue lah, ibaratnya udah gue urusin deh gitu. Jadi mungkin dia punya tanggung jawab sama adeknya gitu untuk membesarkan gue. Jadi kalau gue kenapa-napa dia juga takut kali ya gitu kan. Dosa juga dia nanti kalau gue kenapa-napa. Tapi lu anak keberapa emang? Tunggal. Oh, anak tunggal, makanya dijaga banget. Ya mungkin itu tadi karena tanggung jawab dunia akhirat kali ya gitu ya kan. Tiba-tiba kalau gue rusak, gue iya sih, pergaulan nggak bener ya, dia kan pasti berdosa lah si tante gue itu. merasa berdosa. Nah, tapi berarti lu sampai menikah di Bekasi. Artinya lu udah sekolah, zaman sekolah dulu di Bekasi. Bekasi, kecil. Iya. Akhirnya pindah ke Tangsel, gimana ceritanya? Pindah ke Kenapa Tangsel, memilih Tangsel gitu? Karena kan pas nikah kan
kenal sama bini gue itu kan dia orang Tangsel kan. Oh, emang dia asli Tangsel. Jadi tinggal di rumah mertua dulu, terus sampai akhir kita memutuskan untuk kontrak pas habis nikah. Karena dari dulu gue kan nikah juga telat dalam artian kayak umur 35. Oh, baru nikah pas COVID gitu kan. Oke. Jadi tidak pernah memikirkan kayak dulu punya rumah, bahkan mau menikah tuh gue tuh belum ada di pikiran gue sama sekali. Sampai akhirnya kayak wah kita udah ada anak nih, kayaknya harus cari rumah. Gitu akhirnya carilah rumah yang ternyata tetangga sama lu. Gitu. Ternyata ya dunia sempit sekali gitu kan. Gitu. Oh berarti lu waktu nikah tuh pas COVID ya? Pas COVID. Nggak pas COVID, kita lagi keadaan nggak COVID tapi terus nikah. Maksudnya? Oh iya, maksudnya kan nggak boleh kalau COVID nikah. PPKM gitu kan. Berarti 2000. Pas COVID nikah nular dong nanti ke penghulunya. Iya sih, kasihan yang lainnya ya. Iya kasihan yang lainnya. Berarti tahun 2000 berapa tuh? 2020 November. Berarti gue juga nikah pas COVID 2020 Desember gue. Beda sebulan berarti kita ya? Bener, gue ngerasain kayak ada alhamdulillahnya karena murah bang. Betul. Jujur, maksimal tuh 150 apa nggak salah? Gue 80 malah. Oh serius? 80. Berarti gue Desember kali ya udah mulai agak akhir tahun. Tergantung tempatnya sih. Oh iya juga sih. Tergantung tempatnya. Kalau gue kayaknya tempatnya membatasi kayak 80, itu pun mentok pun 100 kata dia gitu. Jadi ya udah lumayan meminimalisir budget lah ibaratnya. Bener, gitu. Karena ininya tamunya dikit kan, jatuhnya kan. Jadi berarti sekarang udah pernikahan ke-5 ya, tahun ke-5 ya? Bukan, ya pertama tapi tahun ke-5, jadi bukan yang ke-5. Gue salah mulu anjir pertanyaannya. Gak kayak langsung pernikahan ke-5, enggak pernah tahun ke-5, bener. Sama. Oh, terus gimana akhirnya tinggal di situ, dari lu, dulu di Bekasi, perubahannya di Tangsel tuh kayak gimana sih gitu loh? Apakah lu menjadi bapak-bapak kompleks sekarang atau gimana? Kalau di Bekasi kan karena gue tinggalnya dulu di komplek, lu tau lah kayak komplek jadul ya. Iya maksudnya komplek-komplek yang bukan kayak kita lah gitu, kekinian. Kayak kita lah. Iya gitu. Kalau kita kan gak ada pagar di rumahnya tuh. Iya benar. Komplek rumah gue zaman dulu Bekasi ada pagarnya. Iya. Gitu. Terus ada tukang jualan lewat. Iya, nggak boleh di sini. Iya, kalau kita komplek kita nih nggak boleh. Benar. Tapi alhamdulillah untungnya orang-orang komplek kita pada jualan dan enak-enak. Oh, lu emang support UMKM ya, tetangga-tetangga ya. Gue senang banget makanya kayak walaupun kita nggak bisa mesen makan lewat ojol, tapi kan lumayan agak makan waktu kan. Pas awal pindah kayak agak ibaratnya jet lag nih, gue tadi di Bintaro ke mall deket, mau GoFood atau GrabFood atau Shopee Food semuanya deket. Sekarang kayak jauh terus, tapi kayak di komplek kok. Tadi awalnya underestimate, biasanya seenak apa sih? Gitu makanan-makanan yang ada dibuat sama orang-orang, ibu-ibu atau bapak-bapak komplek gitu kan. Ternyata enak-enak. Enak-enak banget. Tapi jadi ini nggak suka nongkrong-nongkrong gitu nggak sama bapak-bapak komplek? Jujur sih kalau nongkrong nggak. Karena kan mereka kan banyak punya hobi kan, jadi nongkrongnya ada yang berat futsal, sepedahan. Tapi lu nggak ikutan gitu-gitu? Enggak, gue diajak futsalnya kayak Pak, saya terakhir main futsalnya pas SMA Pak, gue bilang gitu aja. Basket apalagi, berenang saya nggak bisa berenang. Sampai kayak udah datang aja Mas Adit, datang aja bawain patungan beli minum lah, buat apa? Nggak fungsinya apa? Itu kan main aja, itu kan fun football nih, biasanya suka ya seru-seruan aja. Nah, sepengetahuan saya, kadang-kadang yang fun football itu suka nggak jadi fun. Ada satu orang yang tiba-tiba ambisius banget, nekel temennya jadi kita cedera. Ada tuh nggak fun gitu kan? Jadi nggak fun football namanya. Iya, karena mungkin dia punya masalah di kantor atau di rumah, dibawanya ke lapangan gitu. Cuma kan alhamdulillah sih bapak-bapak kita sih aman-aman aja. Aman aja. Aman, kalau lihat dari grup nggak pernah ada yang komplain karena apa. Bahkan kita kalau di 17-an tandingnya tuh nggak cuma antar blok, antar RT. Lawan satpam juga ada kan. Serius ya? Iya. Kalau gue nggak pernah lagi. 17-an ada lawan satpam juga. Makanya ini buat mungkin orang-orang yang mau maling di komplek kita, pas ada acara futsal tuh mungkin paling prime time ya, karena pada main futsal semua. Jadi nggak ada yang jagain kompleknya, jagain teman-teman. Iya. Aduh bahaya banget anjir. Jangan tahu ya komplek kita jangan disebutin kompleknya namanya apa. Aduh lucu banget lagi. Oh jadi tapi seru lah ya, maksudnya saking nama Adit Insomnia tuh sangat MC banget, lo suka dijadiin MC. Ya gak sih? Acara-acara komplek tuh. Kebetulan waktu baru pindah kan, saya pindahnya awal tahun tuh Dis. Gue pindah awal tahun.
hal yang paling deket event di awal tahun itu adalah buka puasa bersama. Oke, buka puasa bersama. Tahun ini ya, berarti awal tahun ini kan? Tahun lalu 2024. Oh 2024 ya? Oh iya. Gue sebenarnya pindah 2023. Cuman masih renov jadi masuknya baru 2024. Oke. Gitu. Dan nih halal bihalal. Buka puasa. Buka puasa bersama. Oke, terus Walaupun kayak anjir deg-degan banget gue kayak MC di puluhan ribu orang tuh. gimana tuh Nggak Bang, ceritain dong. Iya kan gue nggak tahu. Gue ikut soalnya Oh, waktu ikut gue ya? lagi kerja kalau nggak salah. Iya kayak. Terus gimana? Padahal gue juga punya teman yang tinggal satu kompleks sama kita atau RT. Dia bekas penyiar juga. Si Fai. Oh yang kerudungan ya? Iya, Iya, dia kan iya. juga nge-MC terus dulu juga siaran juga. Kayak Tapi apa yang nggak di- lu yang di- aja? Yang ditengok Adit Insomnia guys gitu. Iya, karena kan. mungkin anak baru nih, kita pelonco. Kita tatar. Iya. Udah Terus. buka puasa, gua nge-MC. Gue pikir aduh gimana caranya ya supaya tetap cair gitu kan. Agak Ada satu bapak takut yang toku gitu yang toku. Ini gue salah sih ngasih pick up line kayak gini kan. gimana? Bapak ini Pak, ya, kita kenalan dulu ya. Nama saya Adit, saya blog ini bla bla bla, boleh kenalan segala macam. Datang si bapak ini. Oh ini kayaknya Pak ini ya, iya. Kayak bapak dari batu pertama di sini diletakkan ya Pak. Terus dia kayak senyum. Ini kayak ketawa tuh. Iya kayak Salah nih. nggak mungkin sebenarnya kalau udah kenal ya udah ini kayak Iya. siapa anda? Anak baru. Ngeceng-ngecengin saya siapa? Pas kemarin kita ketemu sih udah cair, Udah cair udah ya. kenal kayaknya. Iya. Siapa anda? Gitu ya udah terus habis itu 17-an. Tujuan juga jadi MC. MC juga. Jadi panitia juga. Oh jadi beda juga. Ih cukup aktif dong lu berarti di komplek. Iya lumayan. Padahal pas meeting atau rapat 17-an gue gak pernah bisa karena gue ada kerjaan mulu kan sampai gue gak enak. Di pas hari H harusnya. Iya hari H harus tuh. Ah. MC udah MC ikut games juga. MC-nya kalau nggak cuma pagi sampai malam juga MC. Buset. Iya. Seharian MC ya. Seharian MC. Gila, Tapi ya andalan sih. seru karena Ya. basicnya kayak gue suka ini suka berorganisasi lah. Iya. Intinya gitu. Iya emang dari dulu ya. Dari dulu dari SMP, SMA doang yang lost karena SMA apa ya, sekolah gue tuh kelasnya terlalu dikit. Gue kan sekolah di swasta, Oke. berbasis muslim gitu kan. Ah. Waktu SMP satu kelas bisa 10, satu kelas 1 10 kelas, 2 kelas 2 10 kelas gitu-gitu. Oh Pas dikit banget ya. itu sebenarnya banyak Sebenarnya ya? kalau di SMA cuma 3. Oh. Makanya gue lebih tertarik main. Oh. Main di oke, luar oke, gitu, oke. mana Iya, anak nyari luar. teman lain, Karena kayak ya ketemu dia lagi. Iya. Tuh. Oh oke. Berarti sekarang lu di Tangsel tapi tetap keseharian lu gimana nih? Tetap di Jakarta kah atau gimana? Sebenarnya sih semenjak akhirnya nggak siaran lebih banyak di rumah juga sih, kecuali ada project-project atau ada kerjaan atau ada meeting, jadi biasanya gue satuin di satu hari gitu kan. Jadi karena tolnya kan murah, tol dari rumah kita ya kan. Apalagi kalau macet gini kita harus lewat tol yang itu ya, kan, yang baru. Depok Antasari itu kan. Dasar Kayak, ya. itu bisa 60.000 sendiri. Iya sih jujur. Iya, jadi kayak Jujur. Lu weekend lebih memilih untuk di rumah aja nggak sih kalau misalnya nggak ada kerjaan gitu ya? kalau weekend sih kayaknya gue tetap keluar. Oh sama tetap keluar sama justru. anak. Nggak bisa nggak ke Jakarta. Oh iya. Ini aja di Tangsel aja. Tangsel aja ya. Karena BSD kan udah banyak, apa aja udah Iya. lengkap kan. Ayon lah paling minimal. Paling deket ya, lewat belakang ya. Iya betul, lewat Cisauk. Tapi gimana keseharian lo setelah akhirnya Nah, tidak siaran lagi gitu bang? apa ya? Awalnya agak janggal gitu kan. Biasanya bangun pagi, udah masuk ke ruang siaran, studio gitu. Ternyata pas kemarin-kemarin awal-awal nggak siaran, ketemu matahari, naik sepeda, nganterin anak gua Wih. sekolah. Wah kayaknya ini yang hilang selama bertahun-tahun deh di hidup gue gitu. Gue nggak kena matahari gitu kan. Ternyata seru juga. Jadi akhirnya otaknya lebih kepake karena gue mungkin kemarin-kemarin tuh udah terlena sama kehidupan yang template aja gitu. Iya, kenyamanan juga. Kenyamanan betul. Kayak ya udah masuk pagi siaran, pulang siang, atau kalau ada kerjaan lain ya udah gitu aja terus. Nah kalau sekarang kayak ya entah. Jadi kalau gue mau dapat lebih ya gue harus kerja lebih gitu. Iya, aja iya, sih iya. kalau Jadi sekarang. terpacunya di Terpacu situ. dan kepake ya gue mau ngapain ya, gue bikin apa ya gitu. Oh, berarti sekarang kesibukannya lebih ke konten juga kan, Konten. untuk pribadi. Terus Terus sekarang ya
gara-gara kemarin bikin event yang namanya Konser Tawa, Ah. jadi banyak ajakan bikin ini yuk gitu. Sama gue kan juga punya grup karaoke tuh si Spinning berdua gitu sih. Nah kemarin yang Konser Tawa tuh lumayan menarik perhatian karena kan tuh dia menggabungkan stand up comedy sama musik kan. Betul. Itu akhirnya kan gue sempat lihat juga lu di beberapa podcast cerita kalau persiapannya tuh sebentar, 3 bulan. Tapi akhirnya setelah akhirnya selesai, itu menurut lo sesuai dengan ekspektasi nggak? Sesuai dengan ekspektasi sih. Mungkin kebanyakan juga kemarin karena gue sempat tulis di Instagram juga, selalu ada yang pertama untuk semua hal gitu. Untuk semua orang juga, termasuk gue sama si tim promotornya 3 Kreasi atau mungkin orang yang nonton. Mungkin gue yakin banget banyak banget orang-orang yang baru nonton stand up comedy. Dan akhirnya gue ngerasa kayak emang stand up comedy tuh nggak bisa lagi penontonnya itu aja. Kita berusaha lagi coba kenal ke orang-orang. Ya terlepas nanti dari Konser Tawa mereka senang apa enggak, walaupun mereka ketawa tapi ternyata nggak senang itu balik ke masing-masing ya. Tapi ya sesuai dengan harapan, bahkan kayaknya melebihi ekspektasi kita juga sih. Iya gitu, kayak seru banget tuh, banyak orang yang ngasih testimoni yang oke gitu-gitu. Bahkan dapat tawaran-tawaran bikin apa lagi segala macam gitu-gitu sih. Tapi lo kan memang basicnya emang musik banget gitu lah, tapi akhirnya sekarang beririsan sama stand up comedy ini baru kali ini aja atau sebelumnya udah pernah sebelumnya? Kalau buat ngurusin eventnya sih baru kali ini ya. Iya kan. Tapi makanya tadi itu sebenarnya emang mau Konser Tawa itu ya konser tapi ketawa-ketawa. Orang-orang konser nyanyi tapi konsernya ketawa-ketawa. Karena si penyanyi juga stand up juga. Iya, tapi kayaknya pas diskusi butuh ada musik deh. Nah, yang membedakan Konser Tawa dengan acara stand up yang lainnya, ya ini kita menghadirkan musik yang beririsan dengan yang bisa bikin ketawa. Kuburan udah pasti kan. Kuburan band dari awal mereka muncul emang bikin ketawa. Kalau nanya kayak lah stand up komedi kan si Endah Resa nggak kayak gitu, nggak lucu gitu. Iya. Di situ kita challenge mereka untuk stand up komedi. Seru banget. Gitu. Bahkan sekarang masih katanya, gue sempat lihat postingan Endah Resa kemarin manggung ke bawah-bawah tuh, akhirnya jadi setiap mungkin pergantian lagu, transisi lagu jadi ada beat lucunya. Iya. Gitu, karena masih ada tuh. Banget. Gitu. Tapi apakah ini berarti bukan kali pertama lu handle event kan sebenarnya? Enggak. Dari kalau event sih sebenarnya gue dari kuliah ya. Dari kuliah. Itu karena sebenarnya kayak ini akal-akalan montir biar bisa keluar rumah. Itu balik lagi ke alasannya itu ya? Iya. Biar bisa nongkrong ya? Bisa nongkrong, tapi nongkrong positif ya gitu. Karena gue ngerasa gue tetap tahu diri lah, gue tinggal sama orang lain walaupun keluarga sendiri kayaknya nggak mau yang macam-macam. Cuman gue pengen aja ngerjain event. Cuman pengen kayak gimana rasanya bisa kenal sama artis gitu-gitu. Iya. Motivasi itu bisa dulu. nonton konser gratis, nonton musik gratis, ya udah dengan bikin event tadi. Tapi apakah setelah lu ngerjain Konser Tawa ini kayak jadi terinspirasi untuk bikin event-event serupa lagi kah ke depannya gitu atau gimana? Kalau bersama 3 Kreasi sih insya Allah sih Konser Tawa ini ya akan jadi agenda utama ya. Oke, akan ada lagi tiap tahunnya ya? Insya Allah tiap tahun. Cuman kalau yang sama-sama kayaknya enggak deh. Kalau buat Konser Tawa ya udah fokus di situ aja. Mungkin nanti pengembangannya atau persiapannya ini kan lebih panjang nih, masih setahun ke depan. Ya kita bikin rotunya lah, atau mungkin kita bikin hal-hal yang lain, kita touch up dikit lah gitu. Cuman akhirnya banyak teman-teman juga yang di luar promotor 3 Kreasi ngajak, Dit bikin ini yuk gitu. Bahkan dari kuburan band, Dit bikin ini yuk gitu. Ya. Tapi kan lu emang biasanya suka nonton konser kan? Ya. Lu nggak kepengen gitu bang kayak bikin datengin siapa gitu? Gue datengin siapa gitu, jadi promotor ya jatuh ya kalau kayak gitu ya? Itu mencita-cita gue dari dulu Terus? jadi promotor. Terus ayo. Udah nain. Jadi kalau gue nggak tahu, lu dulu tahu atau hidup di zaman Adri Subono bikin konser nggak? Zaman Musik Indo. Iya, zaman kan? Musik Indo. Dulu gue nonton Bruno Mars, terus Musik Indo tuh. Betul. Pertama kali datang ke Indonesia dibawa sama Om Adri Subono. Benar. Ya kan cuma Om Adri doang yang bisa tuh, yang bawa kayak gitu. Artis luar gitu. Betul. Kan. Bahkan sampai dia datang ke kampus gue, ada seminar, gue kejar, gue beli bukunya. Oh serius lu sampai segitunya? Sampai segitunya, gue sampai cita-cita gue dulu, gue pengen ibaratnya punya creative hub nih. Isinya
ya ada distronya, terus ada penyewaan alat, panggung, sound system, apalah segala macam. Ada tempat nongkrongnya, ada kafenya, terus ada mungkin ada skate parknya, ada tempat orang ngejam, ada kantor CEO-nya tadi atau promotornya. Kayak wah nih impian gue banget nih. Sampai akhirnya tiba-tiba terjun dan kecelakaan menyenangkan ya, harus ada di depan layar. Iya, gitu. Ya udahlah gitu. Bahkan sampai sekarang gue masih berpikir apakah ternyata mungkin gue nantinya rezekinya atau ujung-ujungnya memang ada di belakang layar, tapi depan layar tuh cuman pembuka jalan aja. Iya sih, buat bisa networking jadi. Gitu kan. Iya benar-benar. Begitu. Oh tapi kalau lu udah ngerasain depan layar, sekarang ngerasain di belakang layar gitu, sebenarnya passion lu tuh lebih kemana? Kalau udah ngejalanin dua-duanya tuh kira-kira kayak kayak gue lebih ke ini nih gitu. Sebenarnya kalau di depan layar pun tuh gue tuh orang yang nggak bisa diem gitu. Orang yang apa ya, nggak bisa. Gue selalu kalau ngobrol sama orang-orang yang mau ngurusin kerjaan gue bilang gue bukan tipikal talent yang manja kok gitu. Gue pasti gue aktif, gue bisa beberapa hal bisa gue ngurusin sendiri. Bahkan kayak bisa gue nge-MC gitu. Gue seneng ada orang yang nyariin kostum buat gue, tapi kayaknya gue pengen nyari, terus lo bantuin aja nanti hubungin misalkan gitu. Jadi lo memang gak bisa diem aja gitu ya, mau ngurusin juga gitu loh. Gitu gue kayak apa ya, kayak seneng repot gitu. Bahkan di lingkungan terkecil deh keluarga gitu, mau liburan keluarga, ya kemana ya? Gue cariin tempat buat liburan, misalkan buat cari barteran lah, atau mungkin kalau gue libur keluar negeri sama keluarga gue gitu kan, gue bikin si itinerary-nya mau kemana, cari hotelnya yang nggak jauh-jauh dari tempat kita mau pergi, gitu. Terus cari tiketnya yang murah lewat mana kan banyak online travel agent yang gue bandingin satu-satu, gitu-gitu. Emang doyan ribet ya? Doyan ribet jujur. Anaknya jujur. Makanya lu ini mengakomodasi teman-teman Indonesia yang mau nonton Fuji Rock gitu. Betul, ya. Itu kan ribet banget teman-teman kayaknya kalau dibayangin. Wah ribet banget itu mah. Tapi seribet apa dong kalau boleh cerita? Si Fuji Rock ini kan lu dari ngumpulin nih orang-orang yang mau ikut daftar kan mereka, terus jadi gue mungkin share keribetannya lo nonton Fuji Rock dulu kali ya. Boleh, biar keribetan nonton Fuji Rock. Ya maksudnya biar orang tahu kenapa gue akhirnya bikin open trip itu gitu. Gimana tuh? Ini konser bukan kayak di apa ya, kalau konser di GBK lah gitu ya. Ya lo datang aja ke GBK atau ke mana nih, Kemayoran. Even ke Ancol pun kan sebenarnya nggak ribet, gitu kan, lo naik taksi ya udah nyampe gitu. Ya naik Fuji Rock juga bisa naik taksi mungkin, tapi kayak lo penjual Vespa kayak deh kalau itu deh gitu. Karena jauh banget. Ibaratnya kalau Fuji Rock tuh kayak di mana nih, kayak di Sukabumi lah gitu. Karena ini kan lokasinya kan. Iya lokasinya, karena mereka naik gunung ya. Nggak naik banget, jadi masih kaki gunung. Sebenarnya kalau misalkan musim salju gitu dia jadi tempat main ski. Gitu. Terus ya udah sampai stasiun terakhir lo naik Shinkansen aja udah mahal nih. Turun lo harus ngantri berjam-jam naik shuttle ke venue-nya. Anjrit, Gitu kan. Nah kalau gue akhirnya gue akomodir orang-orang biar gampang. Lo bayar sekian. Udah nanti kita ketemuan. Kalau yang full package sih dari Indonesia ya udah gue urusin tiket pesawatnya, ya sampai check in, bagasi segala macam gue urusin gitu. Sampai entah Narita atau Haneda, nanti kita mau daratnya ketemuan, kita naik bis atau naik microbus atau mungkin naik naik high ace gitu, bareng-bareng ke sana ke si Fuji Rock. Jadi lo nggak capek-capek. Gitu. Kita berhenti di area sekitar 20-30 menit makan, mungkin ada yang mau pipis atau mungkin mau sebat gitu ya kan. Berarti perjalanan dari bandara ke Fuji Rock juga jauh banget sebenarnya. Kalau dari Haneda kayak sekitar 3 jam. Kalau dari Narita bisa 4-5 jam. Gitu. Narita lebih jauh sih. Terus habis itu? Ya udah, jadi sampai sana karena ini lo menyediakan sekian belas atau sekian puluh juta untuk diakomodir nih. Perjalanan lo bersama Fuji Rockers ID. Anjay. Gue bangunin lah tendanya. Dia tuh emang tinggal camping, di tenda ya? Iya, camping. Paham gue. Oke. Jadi lo tinggal bawa si koper tadi atau mungkin bawa tas, backpack atau segala beres gitu ya. Beres. Walaupun makan gue nggak provide ya, makan yang seharian gitu ya. Iya. Kan gue belum pesantren. Kan open trip doang. Open trip doang. Iya. Jadi tapi pagi-pagi gue sediain
mie seduh gitu ya, mie yang cup gitu kan, atau mungkin ada nasi-nasi yang bisa ada seduh juga, kopi adalah gitu, air juga gue yang ambilin buat nyeduh gitu, makan masih sendiri-sendiri. Tapi kalau buat orang-orang yang mungkin tadi full package setelah dari Fuji Rock, rata-rata sih emang first timer ke Jepang, jadi gue akomodir jalan-jalan ke Tokyonya. Iya, di Tokyonya. Walaupun sampai saat ini sih nggak ada yang pernah komplain nggak ke tempat-tempat wisata ya, karena gue tau banget nih orang-orang mau belanja. Jadi emang lu sengaja bikin itinerary-nya itu di tempat belanja. Betul, gitu. walaupun sebenarnya kita bisa ngobrol, lu mau kemana? Nggak tahu mau kemana. Mau nyari oleh-oleh atau mau nyari apa gitu? Iya, kayak mau nyari. Yaudah deh, gue ajakin deh tuh mereka pada gila-gila belanja. Tapi berapa orang satu tim, satu ini grup itu yang ikut? Lu nggak ribet misalnya? Biasanya kalau yang jadi tour guide kayak ribet deh. Kayak pakein toa, ayo jalan sini. Ya alhamdulillah sih, kalau gue sih kayaknya anaknya santai-santai gitu. Gitu ya. Kalau yang full package tuh biasanya nggak terlalu banyak. Kayak tahun ini tuh ada 9 atau 10. Tahun lalu cuma ya, dibatasin 45, lah ya. Iya. Rata-rata tuh mereka yang nggak full package, yang mereka memang udah pernah ke Jepang. Pengen nonton aja. Iya, nonton, tolong diakomodir di Fuji Rock-nya gitu. Nah kalau yang ke apa namanya, yang full package itu biasanya gue ajak ke Shibuya nih. Yaudah lu mau cari apa? Gue tunjukin, misalnya mau cari tempat baju Jiu sebelah sini, mau nyari oleh-oleh si apa namanya Donki sebelah sini. Ya udah, nanti kalau misalkan lo ada kesulitan di grup aja, tinggal tinggal WhatsApp, gue jemput. Kalau nggak paling gampang nih ketemu di sini aja, kan mereka udah bisa pakai Google sendiri kan, gitu. Nanti pulangnya bareng lagi gitu. Itu setelah berapa kali lu bolak-balik ke Jepang akhirnya kayak pede untuk bikin itu gitu Bang? Kan kayaknya lumayan hektik juga kok gue bayangin. Setahun setelah gue pertama kali ke Fuji Rock tuh 2018. 2019-nya tiba-tiba sebenarnya ada orang yang mau ngajakin kita partneran nih. Kita tuh maksudnya gue sama si teman gue ini, partner gue namanya Satria Ramadan. Kita bikin Fuji Rockers berdua. Pas pulang dari meeting itu kayaknya gue tuh ngerasa nggak cocok sama yang ngajakin kita partneran tadi. Udah gitu kita nggak terlalu kenal banget gitu, maksudnya. Ada orang yang DM terus ayo kita bikinin yuk. Dan gue paling nggak aman kayaknya kalau dari awal udah ngomongin soal profit gitu. Karena kayaknya kalau nggak profit nanti lu jadi ribet. Dan kalau gue sama Satria kan udah kenal. Ya karena teman ya. Teman, dan lagi pula gitu gue masih punya hubungan pekerjaan. Satria masih ngurusin pekerjaan gue sebagai manajer gitu kan. Ya udah, 2019 kita bawa 25 orang kalau nggak salah, 10 orang dari Jakarta, 15 dari Jogja. Gitu. Habis itu vakum karena pandemi kan. 2023 sekitar 46 orang. Tahun lalu 33 orang. Tahun ini 25. Banyak banget. Dan terus nanti pas di sana, kan banyak tuh namanya festival kan, dia banyak panggungnya nggak sih pasti kan. Terus lu harus temen-temenin mereka juga. Gue mau nonton ini, gue mau nonton ini. Apa lu akan menikmati lu sendiri, lu pengen nonton apa gitu? Paling kita ke gate bareng-bareng gitu kan. Ini panggung ada yang Red Marquee, ini White Stage, ini Green Stage, ini Fields of Heaven, terus ada apa segala macam. Kan dapat buklet juga kan. Jadi memang budaya kan membaca ya. Budaya literasi lah harus tinggi di sini. Karena nggak ada ikro, karena di sana nggak ada signage yang jelas, Dis. Oh iya? Jadi atau karena pakai bahasa ini tulisan Jepang? Enggak, bahkan kayak gue waktu itu Ucupnya Pesta Pora kan pernah kesana, gue ngobrol sama dia bilang kayak, ini kalau gue tersesat bikin acara ini di Indonesia gue viral deh kayaknya. Iya, karena dikomplain. Iya, tapi kan orang sini budaya literasinya tinggi, baca buklet lah, terus atau ya mereka mah ikut-ikut aja gitu. Maksudnya toh panitia udah menyediakan. Ya emang mereka udah terima, gue kesini nggak akan seneng-seneng juga, pasti ada susahnya. WC ngantri, mau ngerokok ngantri, bahkan WC portable-nya masih jauh bersih kita dibanding mereka. Oh serius? Iya. Gue kayak tahun lalu aja mau boker nih, mau pipis di tempat area tenda. Tau kan lah ada bacaan flashnya? Masa ada tai di situ? Anjir. Jijik banget aja. Anjing ini Yaoming yang boker sini apa gimana sih? Kok bisa gini sih? Kayak semua mabok-maboknya orang gak gini dah. Iya. Gue bilang, kok bisa? Tapi kalau sana itu gak jijik, dia kayak udah biasa aja gitu. Ya udahlah. Kalau gue ya kayak udah biasa aja gitu. Ya udahlah gitu. Anjir. Ih jijik banget ih. Asli.
Gue chatnya kayak pelan-pelan gitu, set gitu ya kan. Kalau gue jadul mah nggak usah gue flash aja daripada gue megang gitunya. Iya juga sih. Iya kan? Terus itu jadi bau ntar. Iya. Iya. Ya Oh, tapi kayak gitu. Tapi seru kan? Maksudnya lu that's why lu ngelakuin itu tiap tahun gitu kan. Artinya lu emang basicnya passion terhadap si Fuji Rock itu. Awalnya sebenarnya tuh waktu 2018, waktu pertama kali gue kesana masih jadi penonton gitu ya. Sekarang juga masih jadi penonton sih, tapi maksudnya nggak ngapa-ngapain lah gitu, nggak ngurusin orang-orang gitu. Itu adalah destinasi apa ya, kabur atau rilis stres gara-gara gue mau ke UK ditolak 3 kali. Oh. Mau nonton konser juga. Nonton konser juga. Tapi ditolak Itu konser sisanya. The Cure dulu. Oh, The Cure. Oke. The Cure-nya nggak kekejar. Ternyata 2019 The Cure main di Fuji Rock. Dalam hati gue ngapain gue kejar-kejar kemarin. Iya. Nah, Situ aja. gue diajakin sama Satria. Oh. Berangkat yuk ke Fuji Rock. Terus gue bilang, gue nggak bisa lagi yang alam-alam begini nih. Iya. Oh, emang lu anaknya bukan alam sebenarnya. Bukan, gue city boy banget gitu kan. Oke. Anjay. Karena gue gampang boker, Dis. Lo kepikir ya kayak Lebih ke gampang boker ya. dulu kalau di Jakarta aja gitu, gue mau nonton apa nih, mau nonton Synchronize, mau nonton With The Fest, sebisa mungkin nggak makan di konser deh. Atau kalau mau berangkat gue makan, gue kelarin dulu, kosongin, udah gitu. Ternyata pas banget, bener banget gue nyampe, kita bikin mie instan dong, makan gue lapar banget. Bener gak? Hitungan menit kayak wah. Buset, itu lancar banget pencernaan. Asli kayak burung beo. Gue kok vending machine. Oh, bener-bener. Kan mereka toilet portable nggak kayak kita kan ada semprotannya kan. Iya. Cuman flashnya doang. Jadi buat bersih-bersih pakai tisu basah atau pakai gue beli air mineral. Iya. Vending machine, gue beli air mineral. Udah tuh kan anjir deh kayak di Lembang nih cebok air dingin. Terus gue keluar WC tadi, ngerasa lega karena di sana nggak ada yang ngejudge gue ya, nggak ada yang, kalau gue nggak tahu ya ini gue doang yang ngerasa atau banyak orang yang ngerasa juga. Kita tuh kalau lama dikit di kamar mandi tuh keluar tuh kayak dideketin gitu. Habis ngapain lo gitu? Iya kayak banget sih. Paling biasa aja kan. Iya. Di sana mereka ya mungkin wajar gitu, mereka udah biasa ngantri gitu. Oh, itu bedanya gitu ya. Iya, asal wajar lah, maksudnya wajar dalam artian kayak lu di kamar mandi nggak 2 jam juga gitu. Iya. Nah, gue kayak ngerasa, iya ini bikin gue lega deh karena satu saat gue mau boker aja, gue nggak ngerasa dijudge gitu kan. Kayak gitu, jadi kayak ini gue bisa menikmati Fuji Rock karena beda sama konser-konser lain, bahkan kayak di Singapura nggak ada, di Thailand nggak ada. Di Thailand mungkin ada ya model-model kayak gini, kayak apa namanya kalau nggak salah Wonderfruit atau apa, tapi masih beda. Kalau Wonderfruit kan musiknya tadi udah beda. Kalau Fuji Rock yang musiknya masih bisa kita terima, masih bisa dinikmati secara populer gitu. Dan tapi venue-nya beda gitu. Tapi lu tipe yang ngejar banget konser itu, emang apa yang menyebabkan lu suka nonton konser gitu? Apa lu emang suka ngejar bandnya atau si penyanyinya atau performernya itu? Atau emang lu suka vibes-nya nonton konser gitu? Sorry nih, gue potong dulu obrolannya. Gue cuma mau ingetin kalian untuk jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga lonceng biar bisa dapat notifikasi video-video kita yang baru yang pastinya nggak kalah menariknya dengan bintang tamu yang nggak kalah serunya. Oke, kita lanjut. Kalau konser tadi sih pasti gue ngejar si ininya ya, si bandnya ya, atau musisinya tadi. Terus. Gitu. Kalau festival kan nggak banyak yang gue tonton kecuali di Jepang kan, Summer Sonic sama Fuji Rock aja. Summer Sonic juga biasa aja sih sebenarnya karena di tengah kota aja, cuman ya line up-nya untuk sebuah konser di Asia ya Jepang masih oke lah gitu. Dan lagi pula Jepang tuh selalu jadi destinasi wisata menyenangkan buat orang-orang gitu. Iya gitu. Bahkan 2016 pertama kali gue ke Jepang, baru turun pesawat kita mau ke arah imigrasi nih. Kan lewatin kaca gitu kan, terus kayak gue pengen balik lagi ke Jepang. Pengen balik ke Jepang. Padahal belum kemana-mana, baru turun pesawat. Karena lu tuh saking amaze-nya. Iya gitu, saking kayaknya di Jepang pengen selalu balik ke sana lagi deh. Iya sih. Kayak gitu. Jadi kayak paling senang di Jepang ya gitu, konseran, terus ngeliat orang-orangnya, lihat fashionnya, lihat kultur-kulturnya gitu. Iya sih, banyak sih faktor-faktor yang bikin Jepang tuh jadi favorit orang-orang gitu. Betul. Kan. Tapi kalau ngomongin konser apa yang sampai sekarang lu pengen banget nonton tapi belum kesampaian?
mau konser, mau festival gitu. Glastonbury sih pasti. Glastonbury Glastonbury di apa namanya di UK ya. di UK. Oke. Ini karena kita mau nongkrong ke tempat berikutnya, kita akan wujudkan mimpi Bang Adit untuk nonton konser itu. Ke Glastonbury? Iya. Gila. Banget gue bisa nonton konser. Iya. Tapi untung sekarang kita lagi ada di kantor Vita Simin. Ini kantor Golkar bukan? Bukan. Oh, bukan. Kalau itu saya takut. Takut ya? Soalnya jaketnya beda. Oh iya. Iya, Vita Simin. Wah, nama Vita Simin ya? Iya. Vita Simin. Vita Simin. Kuning Gila. soalnya. Kita gitu. udah di kamar Adit Insomnia, guys. Yeay. Gak kamar juga itu ya. Nggak kamar ya? Kenapa tapi namanya kamar Adit? Sebenarnya kalau kamar Adit Insomnia itu ya biar orang yang mampir itu bebas cerita, sebebas lo cerita sama teman dekat lo, sama sepupu, keluarga, pasangan, kayak di kamar, kayak obrolan di kamar aja gitu kan. Iya, Kalau iya. obrolan di luar kan kita kadang-kadang masih hati-hati kan, Ya. karena takut ada yang dengerin di Iya, kuping. iya, Kalau di iya, kamar iya. ya enggak, santai aja gitu, Iya, mau cerita apa aja. Jadi stay inside aja ya, yang di Betul. sini aja gitu informasinya. Iya, walaupun misalnya nanti kayak setnya kemarin-kemarin tuh ada yang bilang, kok kamar ya? Enggak, kamar itu cuman istilah aja. Lo mau ngobrol di mana pun, obrolannya kayak di obrolan Iya, lu kamar. nggak takut konotasinya orang kira kayak negatif gitu di kamar gitu kan? Enggak juga sih, Nggak kayak juga ya? kan awalnya kamarnya emang buat istirahat, buat kita, lu misalkan lagi punya masalah, kesedihan, lu nangis nggak mungkin dong nangis di lapangan basket. Pasti di kamar Ya, kan. janggal sih lah Janggal nangis ya. di Atau lapangan basket. Di perosotan kolam renang gitu, perosotan waterboom. Nggak mungkin kan. Tapi boleh tuh kalau mau deh podcast di perosotan Iya, waterboom seru ya. ya kayaknya ya. Bisa. Nyetrum dong alatnya. Iya. Lah kan Mati. bisa waterproof siapa tahu. Iya juga sih, Iya iya. kan? Bisa jadi ini nanti ke depannya. Oh gitu. Tapi setnya tuh nggak selalu kasur gitu, nggak selalu Nggak. kamar kan, kasur apa. Walaupun sebenarnya kalau di mana di awal-awal gua tag itu kan di rumah. Itu kan kamar kerja gue. Sampai dipanggil sama Ini rumah yang kita tetanggaan bukan? Betul. Oh, terus itu ya. itu sampai dipanggil sama bini gue sama anak gue kosan. Oh. Ini kosan bapak karena isinya barang-barang gua. Kosan bapak. Iya. Ya kalau misalkan zaman dulu waktu gue masih ngontrak di Bintaro ada ruang kerjanya itu jadi kosan karena ya udah kayak kosan bujang ya berantakan, Iya, banyak iya, barang, iya, terus iya. gua isoman di situ. Segala macam. Kalau sekarang kan ya ada lebih apa namanya udah nggak lebih rapi juga sih sebenarnya. Ya lebih gede lah tempatnya dan lebih ini juga lebih apa namanya lebih luas gitu. Kalau gue pikir kayaknya ini tempat gua berkeluh kesah ngobrol sama orang. Berarti isi topiknya pembicaraannya itu apa? Apa aja. Ya kalau kamar kita kan mau lo curhat kan boleh. Lo Iya, mau iya. buat ngeluh kayak anjir mau bos gua tadi begini Iya, atau nggak iya, tadi iya, gua iya. ditolak gebetan gua kayak kemarin-kemarin ada yang gua sebut teman kamar ya. Oh, teman kamar. Teman kamar dia deketin cewek, terus ternyata ceweknya dia belum pernah ketemu karena ada sosial media. Ya, pokoknya apapun dia cerita. Bahkan ada yang kemarin curhat hal-hal yang kayaknya dia nggak kenal, gua nggak pernah kenal dia gitu. Dalam artian kita nggak pernah ketemu tapi dia curhat soal masalah pribadi dia. Oh. Dia suka sama seseorang tapi kondisinya kayak cinta terlarang. Nah, menurut gue kayak ini banyak orang yang ternyata mempercayakan permasalahan sama Iya, gue iya, gitu. iya. Berarti kan ya kamar ini memang jadi tempat tempat emang berkeluh kesah gitu. Berarti konsepnya memang lo harus ngobrol sama lawan bicara. Betul. Harus ngobrol ada 2 orang Atau gitu mungkin ya waktu Atau ngomong sendiri. bisa. Curhat sendiri. Kalau di Spotify sih gue sendiri. Oh, ya. Gue ngobrol-ngobrol, nanti mungkin gue bacain komen. Oh, oke. Jadi awal-awal kamar insomnia itu sebenarnya kayak tempat interaksi gue sama orang-orang yang mungkin ngikutin gue Oke. atau orang-orang yang follow gue. Jadi gue budayakan bacain komen karena Budaykan juga. iya kayak lo seneng kan kalau lo WhatsApp atau SMS ke radio dibacain. Iya. Selamat pagi Didis lagi di jalan Iya, mau iya. request lagu Cranberries misalnya Iya, itu kan kayak seneng di notice. notice iya gitu itu gue budayakan. Tapi makin kesini ternyata yang di YouTube orang-orang lebih suka kalau gue ngobrol sama orang lain. Oke. Jadi akhirnya yang versi YouTube. ngobrol YouTube versi Spotify gue
gue balikin ke fungsi awalnya. Oke. Bacain komen, bacain curhatan, atau ngobrol soal, tadi gue hari ini ketemu Didis, ternyata Didis adalah tetangga gue atau apa, gue sharing gitu-gitu, cerita-cerita yang seru atau cerita-cerita yang menyebalkan atau apa gitu. Terus kenapa warna kuning? Nggak tahu, senang aja kalau gue kemarin sempat kerja sama brand cat gitu kan. Oh, oke. Kalau warna-warna cerah itu bikin kita semangat untuk kerja. Oh, ini kayak terang banget gitu Iya, ya, cerah banget. Cerah, jadi kayak kita punya punya semangat gitu kan, karena kayak udah terang nih, kita kok kitanya masih gelap. Tapi nanti mungkin kalau yang sebelah sini mau agak sedikit soft, jadi biar kitanya nggak terlalu capek juga. Kalau mau istirahat tinggal lewat sini gitu. Jadi kalau sini kayak gue kerja gitu, kalau sini kayak adem nih hijau gitu. Jadi healingnya tinggal belok kiri doang gitu. Aja bisa kayak gitu. Iya. Soalnya kamar kerja itu gue juga gitu. Oh gitu. Kuning sama hijau. Emang ya kebetulan waktu kemarin brand yang kerja sama warna kuning sama hijau. Iya, jadi kebetulan ya. Yang banyak tap di kehidupan saya adalah itu. Kuning sama hijau. Aduh coba, tapi ini berarti podcast pertama nggak sih jatuhnya? Pertama sebenarnya kalau yang gue bikin sendiri. Biasanya kan gue podcast sama brand. Ya. Terus mungkin jadi bintang tamu juga gitu. Kalau yang sekarang benar-benar podcast pertama yang sendiri. Sebelumnya gue pernah punya TBK, Tongkrongan Bapak Komplek. Oh iya, gue tahu. Terus akhirnya beberapa waktu yang lalu gue menyepakati diri gue sendiri, akhirnya ngobrol sama mereka kalau gue cabut gitu. Ternyata mereka disetujui sama mereka gitu. Tapi kita masih berhubungan baik kok gitu. Ya karena gue bilang gue fokus di sini dulu deh, kamar insomnia gitu. Yang gue lagi senang banget nih, energi gue lagi kesini banget. Takutnya nanti kalau TBK kan atau Tongkrongan Bapak Komplek beririsan atau berurusan dengan orang banyak, nanti energinya si KAI ini 80%, ke elunya 20% nggak fair. Jadi gue mendingan cabut ya, bilang gitu. Ini berarti syutingnya emang lumayan sering si Kamar Adit ini? Lumayan sih, at least seminggu sekali lah kan nyetok kan. Oke. Karena tayangnya tapi seminggu sekali? Seminggu sekali, setiap Selasa. Gitu. Tapi lu nggak ada kendala lah ya, karena kan sebelumnya dari siaran, terus habis itu punya podcast ya. Ya kendala sih tadi kita obrolin off air aja tadi. ya yang tahu-tahu aja lah. Ya kendala itu aja. Ya, itu nggak, maksudnya dari lu pembawaannya kan kalau podcast kan ya sama aja kan, kayak ngobrol gitu, basicnya ngomong segala macam. Ada sebenarnya kendala gini juga sih, kayak kemarin tuh gue kan sempet ngedatengin atau si Kamar Adit Insomnia kedatangan Wancoy sama Rico Lubis kan. Ya mungkin gue teman, kenal sama mereka, tapi ketika mereka masuk layar atau masuk kamera tuh mereka menurut gue adalah sosok Green Boys yang gue sukain, gue favoritin. Jadi tetap kayak gue kayak starstruck gitu. Iya. Bahkan waktu gue jadi tamunya Green Boys aja kayak, gue nggak mau ngomong deh, gue pengen ngeliat lu aja pada bertiga ngomong gitu. Terus ngapain lu di situ? Takut, gue kayak kaku gitu, kayak salting gitu, karena gue ngefans sama lu. Bahkan gue kenal sama Gofar lebih dulu, kayak nah lu bertiga aja lucu banget sih gitu. Iya, emang karena Stefani suka nonton gitu kan. Iya, bahkan ada yang komen kayak di pas gue wawancara ini kayak Adit kayak gugup ya atau kaku ya pas ngobrol sama wawancara, apa karena starstruck atau apa. Gue bilang, gue balas sama iya, gue yang terakhir gue starstruck, gue bilang gitu. Udah ya paling kendala kayak gitu doang sih. Kayak lo mungkin lo ngefans sama siapa nih? Lo ngefans sama siapa? Yang musisi atau artis siapa? Kemarin gue sama Panji juga masih starstruck juga. Ya kan Panji, kayak gitu kan. Iya. Atau mungkin lo ngefans sama, let's say nanti kedatangan Ariel gitu. Gue nggak tahu lo ngefans sama enggak ya. Teman kan tetap aja Ariel orang kayak karismatik. Iya, kayak kita lihat-lihatannya. Iya. Sambil lihat. Ya itu kayak adu-aduan. Men deh. Lama-lama nggak ngedip gitu. Lama-lama gagal. Sama Ariel Noah. Belum ada tuh ya podcast kayak gitu ya. Bang kita nggak ngobrol, kita lama-lama nggak ngedip aja. Kalah. Kita ngedip. Kayak gitu. Aduh, capek banget gue ya Allah. Kocak anjir. Tapi akhirnya kenapa outputnya podcast itu? Maksudnya dari sekian jenis konten, kenapa akhirnya podcast? Sebenarnya kalau podcast itu dari zaman dulu tuh udah pengen bikin, bahkan sama Angga Enggok sebelum dia gabung podcast Mas. Gue udah beli alat nih, kagak bisa make, sotoy banget gitu ya kan. Sampai akhir pandemi akhirnya menjadikan kita jadi
menambah skill gitu kan, bisa pakai aplikasi segala macam gitu kan. Ya udah mau bikin sama orang udah ketemuan nggak jadi. Nggak jadi sampai akhirnya waktu kemarin beberapa komplek itu dipertemukan lah sama mantan bos gue waktu gue kerja di sebuah radio yang sudah tidak ada gitu. Dipertemukan, gue kayak bisa nggak ya? Pokoknya nggak pernah ngobrol atau nongkrong dan kenal dalam artian tahu si host-host yang lain gitu. Cuman kayak perlu dicoba deh gitu. Jadi berjalan gitu. Ternyata gue berasa kayak gue butuh etalase sendiri nih, butuh sesuatu yang kayak pengen gue bikin sendiri dan itu khasnya gue sendiri gitu. Ya udah, gue bikin kamar di Insomnia. Tadi udah bikin namanya pakai apa? Pokoknya namanya katro-katro gitu deh yang boomer gitu, ngerti nggak sih? Bapak-bapak banget gitu Bapak ya. Banget, iya. Orang gue aja bikin segmen apa tuh kemarin, Vi? Yang bacain komen? Baskom ya? Baskom. Atau apa? Bacain salam dan komen gitu. Wow, Gen Z katanya gitu. Terus Keren kayak, banget. gue langsung, wah nggak deh, gue nggak akan gue pakai lagi nih nama segmen ini. Kayak gitu. Oh gitu. Tapi kan sekarang kan banyak ya kita lihat misalkan kayak dari penyiar itu yang bikin podcast juga, tapi mereka kayak bergrup dan lain sebagainya. Lu juga tadi sempat yang podcast bergrup juga. Tapi menurut lo, lu lebih nyaman sendiri kah atau mungkin nanti akan open opportunity juga gitu buat grup-grup yang mana emang kadang rame juga nih yang grup gitu misalnya. Gue kayaknya udah banyak bahkan grup WhatsApp itu buat bikin podcast. Serius? Tapi nggak kurang kejadian. Bahkan ini nih ada nih sama Diasnya Potes Hancur. Iya, Dias. Terus ada namanya Niki. Itu hampir sebulan tuh grup kosong kayak. Ayo. Udah hari mau ketemuan. Sorry gue nggak bisa, nggak jadi lagi ketemuan. Kayak gitu pasti. Tadi mau bikin tuh sama. Iya, sama Dias. Kita mau bikin apa ya kan? Yang beda dari Hancur atau dari kamar Insomnia lah gitu. Ini sampai WhatsApp, sampai tadi malamnya besok ketemuan yuk. Jam berapa ya? Jam segini. Wah, kayaknya nggak bisa deh kalau jam segini. Ya karena faktor kesibukan. Iya. Gitu deh. Jadi Kadang kalau itu ya, kesibukan yang nyocokin jadwal kadang ya. nyocokin jadwal. Jadi kayaknya memang harus tahu atau harus kayak bahkan gue dulu satu kosan sama Gilang Gomblo. Dia aja tuh kayak gue ajakin bikin podcast, gue nggak mau ah. Karena mungkin gue sama Gomblo tuh udah terlalu sering barengan dan bosen kali ya. Akhirnya dia mau bikin sama Aci Resti. Yang dia mungkin punya POV lain gitu soal kehidupan, soal pergaulan, soal apa gitu. Jadi mungkin kayak bilang, ya gue kemarin gue akhirnya sama Aci, nggak apa-apa juga. Gitu. Mungkin lo butuh berkembang juga gitu. Soalnya waktu itu gue nggak mau di podcast sama lo gitu. Kayak gitu. Ya memang fair-fairan aja sih. Terus dulu pernah bikin sama Ajis 2000, itu karena itu dari brand juga sih, tuntutan dari brand. Dipertemukan, kita dibayar, habis itu ya udah. Nah kalau mau orang-orang lain itu kejadian nggak pernah. Kendalanya di waktu, kesibukan masing-masing pada punya kesibukan sendiri gitu kan. Iya, bahkan dulu pernah juga bikin podcast FYP, Forum Yatim atau Piatu. Jokesnya soal dark jokes gitu. Enggak sih sebenarnya itu sulit cari narasumber karena gue cari yang yatim kalau nggak piatu. Pernah juga. Siapa yang ngundang ya? Karena kan gue yatim piatu kan. Siapa ya? Nah Iyas menyebutkan salah satu, inilah ada pokoknya. Public figure. Gue telepon dia. Dia kayak baru bangun tidur langsung gue telepon kan. Apaan Dit? Gue punya podcast ini, lo mau jadi tamu nggak ntar? Podcast apa ya? Podcast ini. Terus gimana? Ya pokoknya temanya gue kalau nyari teman-teman yang kalau nggak yatim atau nggak piatu. Oh nggak, gue belum. Aji. Emaknya masih ada, tapi bokapnya mungkin udah ninggalin dia gitu. Aduh takut banget tersinggung. Dan dia ngasih rekomendasi Iyas. Anjing Mang Iyas. Belum. Iyas Lawrence sih. Kan gue jadi kagak enak ya. Iya benar-benar. Ada yang akhirnya gue hubungin temennya. Gue mau ini dong ngajakin lo podcast tapi gini. Dia cuman, waduh, udah gitu doang. Waduh. Gue patah semangat gue. Iya, agak-agak ini sih ya. Iya, bahkan terakhir tuh gue, dia belum tayang tuh si Sal Priadi. Nggak lama kan Sal bikin lagu, rilis lagu Galau Bunga Matahari ya. Harusnya tuh dar gitu kan. Gue kayak, nggak jadi tayang deh. Gue udah nggak patah semangat. Ada teman gue juga yang jadi narasumber. Kita ngobrolin soal, dia udah yatim. Terus di hari Selasa itu tag-nya. Qadarullahnya,
hari Kamisnya nyokapnya meninggal. Wah, Tapi alhamdulillah meninggal tuh di Mekah. Oh. Jadi kan kayak wah masuk surga nih, pasti masuk surga nih, berarti begitu. Netralisir. Iya. Meskipun kayak agak Gue langsung gimana ya? kayak di editing kita dedicated buat nyokapnya doi kali ya gitu. Wah. Gue kayak iya kayak gitu. Aduh. Ya kan viral juga kemarin gitu. Oh iya. Padahal itu pertanyaan biasa aja Iya, ya. iya benar. Pertanyaan biasa. Iya, lumayan sih. Iya. Cuman viral itu. Emang viral. Ya. Tapi Bang, lu kan udah berapa tahun berarti siaran tuh? Gue dari 2008 sampai 2024. Berapa sih? 16 tahun. 16 tahun ya? 16 tahun. Gue tiba-tiba gak bisa ngitungnya. 16 tahun nih. Lu siaran terus maksudnya berarti kan istilahnya apa ya? Berkecimpung atau bekerja di media konvensional. Terus tiba-tiba sekarang lu terjun ke digital. Apa yang perbedaan terbesar ya, atau lu mengalami kesulitan nggak sih maksudnya kayak untuk shifting dari konvensional ke digital gitu? Meskipun tadi lu bilang di mobil kan kenyamanannya berubah segala macam, tapi apa tantangannya setiap hari yang lo hadapin gitu maksudnya? Apa pas shifting dari konvensional ke digital yang pasti sih kayak kita keteteran juga sih. Lumayan yang gua rasain kayak gua banyak banyak yang harus diadaptasi, bahkan waktu belum ada kayak TikTok atau YouTube udah ada tapi belum se-heavy sekarang gitu. Dulu gue di training ulang waktu masuk sebuah radio, di trainingnya sama ibaratnya trainer dari Malaysia. Terus selama gue training, gue kayak, lah ini mah zaman gue training juga kayak begini. Tapi emang ternyata harus diaplikasikan dengan benar, harus padat segala macam. Terus gue harus bisa pakai alat ngedit gitu-gitu. Itu aja kan udah mulai adaptasi yang menyulitkan kan. Iya, lumayan. Karena waktu itu ya waktu siaran mah kita mah live aja. Betul. Tinggal pencet play, stop, Iya. segala macam gitu, next. Kalau kayak balik ke sebelumnya nggak bisa kan. Cuman kayak udah next, stop apa segala macam. Nggak ada yang kayak tapping atau apa gitu-gitu. Iya. Ditambah sekarang kayak udah ada TikTok, udah ada YouTube. Tapi sebenarnya waktu 2015 apa 2014, gue kerja di sebuah radio baru. Di sana walaupun gue udah lebih duluan dari yang lain, gue ngerasa dari nol lagi dan itu gue rasa seru banget. Kayak di sana gue dipacu untuk kreatif. Setiap siaran ditanyain sama fotografernya, mau videografer, lo mau bikin video apa, lo mau bikin mau bikin foto apa, mau bikin topik apa yang relate sama keadaan sekarang. Jadi lagi itu tuh lumayan terpacu. Ketika akhir radionya goyang, terus gue cabut balik lagi ke radio yang konvensional lagi dan template, ya udah gue jadi ya tadi gue bilang kayak udah kayak stay di zona nyaman aja. Datang siaran, bahkan siaran udah bisa tapping, udah nggak bikin apa-apa kayak gitu. Kalaupun konten mungkin kalau di waktu terakhir gue siaran nggak seperti radio yang lain yang mementingkan konten ya gitu ya. Kan kalau di radio lain tuh ada juga yang kayak produsernya, kita bikin konten yuk, bikin apa yuk gitu. Kebetulan waktu itu memang yang bikin konten harus anak konten, dan anak kontennya kadang-kadang baru datang siang, gue kelar siaran gitu-gitu. Oh. Berarti kan lu udah tertantang nih dengan dunia digital yang baru ini kan maksudnya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba lu mendapatkan suatu kesempatan lagi untuk balik lagi ke radio gitu misalnya atau ke konvensional lagi, lu mau nggak? Mau aja sih. Ya maksudnya mungkin gue sekarang ngerasa gue udah punya konten. Oke. Ini saatnya gue meraih pundi-pundi tetap lagi per bulannya. Digaji bulanan enak loh gitu ya kan. Dapat THR, dapat dari BPJS. Iya. Ya kalau bisa nanti udah jadi CEO sih kalau balik ke radio. Amin. Tapi siaran juga. Siaran juga bisa ya CEO siaran. OB juga, resepsionis juga. Jadi radio sendiri aja. Mending radio sendiri aja Pak. Iya benar. Sendiri Pak, mendingan. Gitu. Ya, tapi gitu ya. dengan adanya banyak konten-konten nih Bang sekarang kan, gimana cara lo biar tetap stay relate mungkin dengan persaingan lah, apalagi sekarang kalau ngomongin kreatif tuh lawannya udah bukan manusia lagi, AI gitu kan maksudnya. AI kan tuh ada di Insomnia, AI. Iya, benar juga. Gitu. Jadi sebenarnya di balik AI diri gue itu, sendiri. Jadi di balik AI itu ada Insomnia sebenarnya. Iya, gitu. Jadi lo nggak akan bisa melawan diri lo sendiri. Iya lah, emang harus kita ngelawan diri kita sendiri supaya kita bisa lebih bisa nahan ego, bisa lebih sukses itu
Tapi ya tadi pertanyaan apa tuh? Jadi Anjir. muter ya. Muter ini. Iya. Enggak, di tengah persaingan gitu maksudnya. Oke. Dengan konten-konten kreator lainnya mungkin. Mhm. Dan ya teknologi lah sekarang udah kreativitas tuh kayak ya kadang agensi sama agensi aja juga udah mulai Iya. saingan. Konten kreator sama konten kreator lain juga saingan segala macam. Lu gimana cara tetap bisa Mungkin relate gitu maksudnya? kita nggak perlu jauh-jauh lewat AI ya gitu. Lo kayak ngeliat TikTok aja mau bikin, anjir. Ini orang bikin kayak konten kok bisa kayak gini, kok Iya ya. bagus banget ya. Gue nggak Iya, kepikiran iya. lagi bikin kayak gitu. Iya iya iya. Iya. Tapi kemarin teman gue pernah sharing dia bikin konten Iya. tentang sharing cara bikin konten gitu. Ini menurut gue mengena banget sih. Terima kasih buat Pak Danu, Pak Danu dari PMK betul podcast Malam Kliwon. Jadi Oh. dia bilang kayak kalau lo bikin konten jangan selalu ngerasa orang lain tuh udah tahu. Maksudnya? Orang lain tuh udah tahu soal yang ibaratnya gini, Didis mau bikin lo jago dalam hal apa, misalkan lo otomotif. Ya mungkin ada sih, mungkin Vicky tahu cara Iya. ibaratnya cara ngempesin ban gitu. Iya. Tapi gue nggak tahu cara ngempesin ban gimana, misalkan gitu. Iya. Ya lo bikin sesimpel gitu aja. Oh, paham. Mungkin dengan karakter lo, Iya, dengan iya, cara iya. penyampaian lo, kan orang-orang beda-beda kan Iya, personanya, iya, karakternya gitu-gitu. Jadi bisa apa aja jadi konten Bisa apa gitu. aja. Kayak misalkan gue Oh, relate I sama see. musik lah gitu. Gue menyampaikan soal sesimpel kayak Oasis dulu ternyata berantem gara-gara ini gitu kan. Mungkin banyak media-media lain yang pernah Yang ngangkat. tahu. Ya, tapi gue menyampaikan dengan cara gue, dengan mungkin gue berdandan ala Noel atau Liamnya Iya, gitu-gitu iya, ya kan. iya, Tapi iya, orang jadi, iya. oh ini yang jadi USP-nya nih. Innocent. Gitu. Iya, jadi kayak ya selalu ada aja sih yang beda-beda. Kayak gue kemarin bikin konten kuliner, ya udah mungkin banyak yang bikin konten kuliner, tapi pembedanya kayak Adit mungkin ada orang-orang yang ngikutin gue suka dengan cara penyampaian gue. Benar. Itu aja sih. Iya. Jadi ya apa ya, gue tidak akan patah semangat lah dengan kayak gitu-gitu. Keren banget sih Bapak Walaupun konten kita. udah patah sebenarnya semangatnya. Jangan dong, Oh, jangan. jangan patah Iya. dong. Apa sih mimpi terbesar Adit Insomnia gitu? Mimpi terbesarnya, Hmm. mimpi terbesar gue dalam apa dulu nih? Ya dalam hidup. Dalam hidup ya. Mimpi terbesar gue kayaknya pengen bikin sesuatu yang bisa bermanfaat dan bikin orang lain bahagia. Kayak ya tadi yang kayak gue mungkin kita ngobrol di mobil, kayak gue bikin kreatif hub Iya yang itu sih ya bermanfaat. benar. Gitu buat orang-orang mungkin nongkrong, Iya, terus iya, juga akhirnya jadi punya apa namanya lahan pekerjaan baru. Iya. Terus orang juga mungkin punya apa ya, punya aktivitas yang positif di situ gitu-gitu lah. Ada sesuatu yang baru lah gitu. Sesuatu yang baru. Iya. Kalau gue juga nggak kepikiran nanti gimana caranya. Apa bentuknya Iya, gitu ya. atau gimana caranya ya orang ibaratnya ini duitnya dari mana, tapi kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba ada Dit, ketemuannya gue punya ini, yuk gue punya duit, lu punya otak, ya udah kita Iya, bareng-bareng iya. kita kerja sama gitu kan. Iya Nggak pernah sih. tahu. Keren. Sama Gitu. promotor dong, jadiin dong. Insya Allah. Kalau gue jadi promotor, lu pengen datangin siapa? Gue Coba. Adele. Setuju. Setuju. Masa di Gue pengen datangin, sama gue pengen banget nonton Iya kan? Adele. Iya. Adele kan? Iya. Dia nggak pernah kasih ya kan? Iya. Dateng bang. Sama Temon tuh ya sekalian. Salah. Ketebak sih sebenarnya, cuman kayak tetap aja kocak anjir. Atau sama Komeng, salah. Atau Adul ya. Tetap aja kocak. Oh, Gilbas. Itu sama Abdal juga ya, sama juga. Abdal juga. Ada gila. Aduh, gila keren banget. Apa tahun ini Bang Adit upcoming project mungkin atau target-target tahun ini yang akan terrealisasi atau mungkin tahun depan? Kalau next upcoming project-nya sebenarnya kayak tahun depan deh. Tahun depan ya? Konser tawa akan ada lagi. Tadi sebenarnya sama Tiga Kreasi mau ada sesuatu di tahun ini. Oke. Cuman setelah ngobrol kemarin kayaknya emang fokusnya di konser tawa dulu. Terus ini lagi coba bantuin konser 25 tahun sebuah band legend. Serius? Ih, gokil. Ya sebenarnya masih ya legend sih jatuhnya, karena emang dari zaman dulu band kocak legend lah gitu. Serius? Iya. Siapa dong? Kayak System of a Down. Itu dia nggak kocak ya? Dia nggak kocak juga. Dia nggak tahu. Dia Nggak kocak. Gak tau lagi. Dia nggak tahu.
Gue nggak tahu. Siapa ya? Ntar gue tanyain pas di kamar insomnia aja deh. Iya, ya pokoknya Jangan dong. terus sama lagi ya tadi kerja sama mau ada kerja sama sebuah brand gitu-gitu. Keren. Gitulah pokoknya. Sukses. Jadi kalau upcoming project-nya masih pastinya di belakang layar sih. Yang kamar insomnia aja paling. Oke, Gitu. keren banget. Semoga sukses selalu. Tapi Amin. sebelum kita closing, ini ada satu pertanyaan yang tadi lo bilang sekali itu sebenarnya pertanyaan yang selalu kita tanyakan ke semua bintang tamu Jakarta Journey gitu. Pertanyaannya adalah sebelum lo meninggal nanti, lo ingin dikenang apa dikenal sebagai apa? Sebagai orang yang menyenangkan pasti yang menyenangkan dan baik aja sih. Kalau baik kan pastinya udah banyak turunannya tuh mungkin dia bisa gara-gara dia punya manfaat, terus juga dia mungkin punya hal-hal yang dilakukan baik buat orang lain gitu juga sih. Ya itu sih paling baik dan menyenangkan. Gue tanya gue tadi gue deg-degan banget nih. Udah tahu ini. Iya teman-teman ini. Nggak amit lah. Ya, tapi kan nggak pernah tahu kan nggak pernah kita bisa hindarin. Satu hal yang kita nggak bisa pernah hindarin adalah kematian itu aja sih. Ini tujuan pertanyaannya adalah biar kita bisa refleksi kita tuh hidup tuh pengen apa sih gitu. Ya kan? Tujuan hidupnya tuh mau apa gitu. Iya kan? Tapi mungkin buat Jakarta Journey-licious jangan lupa juga. Jakarta Journey-licious. Iya. JJ-licious ya. JJ-licious. Gue punya bansos seban. Apa? Itu campaign gue sama Kita Bisa. Oh. Jadi sebenarnya dari tweet gue doang. Oke. Dulu waktu ada korupsi bansos ceban itu. Bansos ceban. Ya kan di korupsi itu per 10.000. Terus gue iseng-iseng kayak nulis kalau 10.000 dikumpulin sama followers gue kayak gue kebeli rumah di Cisauk deh gue bilang gitu. Di Twitter. Gue tweet lagi tapi kayaknya bener kita kumpulin aja kali ya ceban-ceban buat bantuin orang yang kesulitan biaya kuliah. Oh, tujuannya untuk kuliah, biaya kuliah, biaya sekolah. Yuk, ternyata banyak responnya bagus, pada balas segala macam. Yang balas juga nggak cuman notabene orang biasa, public figure, di notice sama foundernya Kita Bisa, Japri gue. Dit, gue baca komen lo tuh, konten lo baca tweet lo. Gue setuju nih kalau misalkan kita jalanin bareng ya udah gue sama Kita Bisa jalan bareng. Dan itu adalah campaign yang tidak terbatas. Biasanya suka ada terbatas berapa lama, setahun, berapa bulan. Ini seluruhnya, selamanya sekarang. Keren. Jadi gue dulu berpikirnya emang bahasa seban ini ya mau dia presiden, mau dia jenderal, mau dia siapapun, ya udah 10.000 kayak gitu. Kayak lo di kampus deh. Ceban pertama kali nih gitu. Buat mabok bisa. Masa buat bantuin orang kuliah nggak bisa? Nah, itu dia. Ya udah sesimpel itu aja, 10.000. Kan nggak berat kalau 10.000 gitu kayaknya ya. Gitu. Walaupun ada sih yang donasi 2.000. Kan minimal 10.000. Oh bisa tapi ya? Bisa. Oh ya kan, maksud gua kayak minimal. Tahan aja kayak 5 hari. Iya. Kenapa sih gitu? Kenapa sih gitu kan? Ya teman nggak apa-apa, namanya juga ikhlas kan. Gitu. Iya, Walaupun ya konsepnya minimal 10.000. Harus. Judulnya aja udah ada 10.000 kan? Gitu. Itu ada di bawah ceban. Keren banget. Semoga sukses selalu. Amin, terima kasih Bang Adit untuk konten-kontennya, upcoming project-nya. Semoga diberi kesehatan selalu untuk keluarga juga. Apa yang dicita-citakan semua tercapai semuanya ya. Semoga komplek kita nggak banjir. Amin. Langsung lagi. Kenceng banget. Amin. Ya pokoknya rumah gue terbuka untuk garasi mobil. Boleh ya? Iya. Boleh ya. Gue pusing parkirnya soalnya. Jujur sebelum gue kenal dia, gue sama bini gue kayak ke Indomaret. Set nih mobil siapa yang bagus banget nih di parkir udah berhari-hari. Gila orang ada. Gila lu itu mobil tua. Orang nyampe. Itu dia. Thank you Bang Adit. Terima kasih Didi. Terima kasih. Dadah teman-teman. Dadah. Anjing orang jawab.